Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Demanda Laila Wikandina dengan NIM 21 12 2008 kelas TBINA 5B. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana perbedaan dari kurikulum, perangkat pembelajaran yang termasuk di dalamnya ada modul ajar serta penilaian di tiap-tiap jenjang di SD, SMP, dan SMA pada kurikulum Merdeka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas tentang perangkat pembelajaran dan juga penilaian, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini diatur dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, melalui peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024, kurikulum Merdeka ditetapkan secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan mengenai kurikulum dan pembelajaran ini bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua peserta didik, terlepas dari latar belakangnya yang berbeda-beda. Kurikulum Merdeka juga memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks, kebutuhan peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan, mengingat begitu beragam kondisi satuan pendidikan dan daerah di Indonesia. Kurikulum Merdeka juga mengedepankan literasi yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti literasi digital, literasi finansial, literasi kesehatan, dan literasi perubahan iklim. Bagi yang ingin mengetahui tentang Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, dapat mengunduh langsung di website kurikulum.kemendikbud.go.id. Nah, untuk linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi box di bawah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kurikulum di jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara sederhana, kurikulum adalah keseluruhan rencana pengajaran yang mencakup tujuan, konten, strategi, dan penilaian yang diharapkan untuk setiap jenjang pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka, meskipun pendekatannya fleksibel dan berfokus pada pengembangan kompetensi, setiap jenjang tetap memiliki fokus dan tingkat kedalaman materi yang berbeda untuk menyesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa pada setiap tingkatannya. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan mengenai beberapa perbedaan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SD, SMP, dan SMA dalam kurikulum Merdeka. Pada jenjang sekolah dasar atau SD, kurikulum bahasa Indonesia menekankan pada pengembangan literasi dasar. Tujuannya adalah agar siswa mampu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan baik. Kemudian ada pendekatan tematik, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia diintegrasikan dengan mata pelajaran lain melalui pendekatan tematik berbasis kehidupan sehari-hari. Nah, dengan fokus pada keterampilan dasar seperti menyusun kalimat, membaca cerita pendek, menulis deskripsi sederhana, dan berbicara tentang pengalaman pribadi. Kemudian ada pula penguatan literasi dini. Nah, penguatan literasi dini ini berfokus pada penggunaan kosakata dasar, kalimat sederhana, dan teks pendek. Penggunaan cerita, puisi, dan teks informatif yang relevan dengan kehidupan anak-anak. Kemudian dipertimbangkan pula aspek kognitif, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa usia SD sehingga materi menjadi lebih kontekstual dan tidak terlalu kompleks. Selanjutnya akan dibahas tentang kurikulum bahasa Indonesia di SMP. Nah, di sekolah menengah pertama atau SMP, kurikulum bahasa Indonesia lebih berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pada tahap ini, siswa belajar memahami berbagai jenis teks dan mengembangkan keterampilan menulis. Kemudian disajikan pula beragam teks. Siswa di sini mulai belajar tentang teks deskriptif, naratif, eksposisi, dan teks laporan sederhana.
Tujuannya agar siswa mampu memahami dan menyusun berbagai jenis teks yang lebih beragam. Selain itu, siswa diharapkan mampu untuk menyampaikan pendapat dengan struktur yang jelas. Kemudian ada peningkatan keterampilan analitis. Nah, di SMP, siswa itu mulai diajarkan untuk mengembangkan keterampilan analisis teks, mulai dari membaca cerita pendek, artikel, hingga teks prosedur, serta memahami struktur dan gaya bahasa yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengembangan pada proses menulisnya. Siswa diminta untuk menulis dengan struktur yang lebih kompleks, seperti menulis cerpen, ulasan buku, teks diskusi, dan laporan kegiatan. Penggunaan bahasa yang efektif dan logis di sini mulai ditekankan. Kemudian pada kurikulum bahasa Indonesia di SMA, kurikulum bahasa Indonesia ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dengan penguasaan teks yang lebih kompleks, baik dari segi pemahaman maupun produksi teks. Nah, di SMA ini dikenalkan teks akademik dan juga argumentatif. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di SMA ini menekankan pada teks-teks yang lebih kompleks, seperti teks argumentasi, opini, artikel ilmiah, esai, dan kritik sastra. Tujuannya adalah agar siswa mampu menyusun pendapat dan argumen yang kuat secara logika, serta memahami dan menganalisis karya tulis yang lebih dalam. Kemudian di SMA juga diajarkan keterampilan literasi tingkat tinggi. Di sini siswa belajar tentang teori sastra, analisis karya sastra, serta memproduksi tulisan yang lebih reflektif seperti makalah atau artikel akademik. Pembelajaran mencakup interpretasi teks dan pembuatan argumen yang disertai dengan fakta dan data yang mendukung. Kemudian di SMA juga diajarkan penekanan pada berpikir kritis. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk mengkritisi teks, baik karya sastra maupun non-sastra, serta memahami konteks sosial, budaya, dan historis dari teks tersebut. Terdapat beberapa perbedaan utama dari masing-masing kurikulum di setiap jenjang. Di SD, kurikulum ini lebih berfokus pada literasi dasar, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara melalui pendekatan tematik. Di SMP, kurikulum fokus pada pengembangan keterampilan analitis dan pemahaman berbagai jenis teks dengan struktur yang lebih kompleks. Kemudian di SMA, kurikulum berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, argumentatif, dan pemahaman teks yang mendalam, serta menulis teks akademik dan esai kritis. Kurikulum di setiap jenjang ini disusun untuk menyesuaikan tingkat kognitif dan kemampuan siswa dengan pendekatan yang berbeda pada setiap tahap untuk membentuk keterampilan literasi yang komprehensif sesuai dengan perkembangan usia dan kebutuhan siswa. Kemudian dalam kurikulum merdeka, modul ajar, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP merupakan komponen penting yang memandu proses pengajaran di setiap jenjang pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan dari modul ajar, TP, dan ATP dari setiap jenjang. Yang pertama yaitu modul ajar. Nah, modul ajar ini adalah panduan pembelajaran yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang disusun secara rinci dan sistematis. Modul ini membantu guru untuk merancang proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa. Modul ajar di setiap jenjang ini tentu berbeda-beda. Kalau di SD, modul ajar ini biasanya disusun secara sistematik dan juga lebih sederhana. Bahasa yang digunakan ini bersifat komunikatif dan kontekstual, menyesuaikan dengan dunia anak-anak. Modul ajar di SD mencakup aktivitas belajar yang lebih interaktif, seperti membaca cerita pendek, bernyanyi, dan membuat gambar, untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Kemudian, untuk modul ajar di SMP ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dengan penekanan pada analisis teks, pembuatan laporan, dan produksi teks yang lebih variatif.
Pada modul ajar di SMP, siswa ini mulai dikenalkan pada struktur teks yang lebih kompleks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, dan juga wawancara. Kemudian jika di SMA, modul ajar ini lebih berfokus pada pengembangan keterampilan literasi yang lebih tinggi. Materi yang disajikan berisi teks yang lebih kompleks, seperti artikel ilmiah, teks argumentasi, serta analisis karya sastra. Modul ajar ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan menghasilkan tulisan reflektif. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, di setiap jenjang, tujuan pembelajaran ini juga berbeda-beda. Yang pertama, di jenjang SD, tujuan pembelajaran di SD bersifat mendasar, seperti mengenal kata dan kalimat, membaca teks sederhana, serta menulis dan menyusun kalimat yang pendek. Fokusnya adalah penguasaan literasi dasar, termasuk memahami makna kata-kata dan kalimat dalam konteks cerita atau kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran di SMP, tujuan pembelajaran di SMP ini adalah untuk meningkatkan keterampilan analisis teks yang lebih kompleks. Siswa diharapkan mampu memahami dan menghasilkan teks deskriptif, naratif, eksposisi, serta mampu melakukan presentasi sederhana. Selain itu, ada penekanan pada kemampuan menyusun teks tertulis yang lebih panjang dan terstruktur. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran di SMA, ini lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Siswa diharapkan mampu untuk menganalisis karya sastra, membuat teks argumentatif, dan menulis esai ilmiah. Tujuan pembelajaran juga mencakup kemampuan memahami konteks sosial dan budaya dari teks yang dibaca. Selanjutnya yang ketiga adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi ATP ini adalah rangkaian atau urutan dari tujuan-tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis. ATP dirancang untuk memastikan adanya keterkaitan antara satu tujuan pembelajaran dengan yang lain, sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diinginkan secara bertahap. ATP di setiap jenjang tentu juga berbeda-beda. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, kalau di SD, ATP ini disusun secara sederhana, dimulai dari pengenalan huruf, kata, dan kalimat, hingga pada tahap siswa mampu memahami teks sederhana. Nah, ATP di SD ini sifatnya linear, dengan perkembangan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa yang baru mulai belajar membaca dan menulis. Kemudian di SMP, ATP mulai menggabungkan berbagai jenis teks yang lebih kompleks dengan penekanan pada pemahaman struktur teks dan gaya bahasa. ATP ini disusun dari teks-teks yang lebih sederhana, seperti teks deskriptif contohnya, menuju teks yang lebih rumit seperti eksposisi dan argumentatif. Pada tahap ini, ada integrasi keterampilan menulis, membaca, dan juga berbicara. Kemudian, ATP di SMA mencakup perkembangan yang lebih kompleks dengan menekankan pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan teks. ATP disusun sedemikian rupa sehingga siswa tidak hanya mampu untuk memahami berbagai jenis teks, tetapi juga mampu menghasilkan tulisan yang kritis dan juga reflektif. ATP ini dirancang untuk mendukung siswa dalam berpikir kritis dan juga di akademiknya. Kemudian terdapat perbedaan utama dari apa yang telah dijelaskan di atas. Di modul ajar di SD itu jauh lebih sederhana dengan aktivitas tematik, tetapi lebih kompleks di SMP dengan analisis teks dan reflektif di SMA dengan teks akademik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran di SD ini berbasis literasi dasar. Kemudian di SMP ini sudah masuk ke kemampuan analisis teks dan kemampuan berpikir kritis dan reflektif di SMA. Kemudian untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran, ATP di SD ini lebih linear dan juga mendasar. Kemudian berkembang menuju kompleksitas atau yang lebih kompleks yang lebih tinggi di SMP dan mengarah pada analisis serta produksi teks kritis di SMA.
Keterkaitan antara ketiga elemen ini penting untuk memastikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di setiap jenjang dapat berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kognitif dan kemampuan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penilaian pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka di jenjang SD, SMP, dan SMA. Penilaian di setiap jenjang pada mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki perbedaan dalam pendekatan, fokus, dan juga teknik penilaian yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, untuk penilaian di tingkat SD, penilaian dalam bahasa Indonesia lebih menekankan pada penguasaan keterampilan dasar literasi, seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Nah, fokus penilaian di SD ini bersifat formatif, yang artinya lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil akhir. Penilaian diarahkan untuk mengetahui perkembangan kemampuan literasi dasar siswa, seperti kemampuan mengenal huruf, menyusun kata dan kalimat, membaca cerita pendek, serta berbicara tentang pengalaman sehari-hari. Kemudian untuk teknik penilaiannya, guru biasanya menggunakan penilaian observasional dan juga non-tes, seperti dalam penilaian formatif dilakukan melalui tugas sederhana, seperti membaca cerita atau mendengarkan cerita yang dibacakan guru, kemudian siswa menuliskannya kembali. Kemudian dalam penilaian kualitatif, penilaian ini berbentuk deskriptif, bukan angka. Guru memberikan umpan balik tentang kemampuan siswa dalam memahami teks berbicara dan menulis. Kemudian ada penilaian portofolio dan proyek sederhana. Nah, penilaian ini dapat dilakukan dengan cara membuat buku cerita atau puisi sederhana. Kemudian pada penilaian di SMP, penilaian ini mulai diarahkan pada kemampuan analitis dan pemahaman berbagai jenis teks. Siswa juga diajak untuk mulai mengembangkan kemampuan menulis teks yang lebih kompleks. Kemudian fokus penilaian di SMP ini tetap bersifat formatif, namun mulai lebih terstruktur, dengan penekanan pada kemampuan siswa dalam menganalisis teks, membuat laporan, serta menulis berbagai jenis teks, seperti teks narasi, deskriptif, dan juga eksposisi. Kemudian untuk teknik penilaiannya, penilaian dilakukan melalui kombinasi tes tertulis, tugas proyek, dan penilaian keterampilan berbicara. Kemudian untuk penilaian formatif dan sumatif, guru mengukur pemahaman siswa melalui tes seperti menjawab pertanyaan tentang teks atau membuat ringkasan. Selain itu, siswa diberi tugas menulis esai, laporan, dan teks naratif. Kemudian ada pula penilaian proyek, di mana siswa dapat diberi tugas untuk membuat proyek menulis cerpen, artikel, atau wawancara yang lebih mendalam. Kemudian ada pula penilaian presentasi. Nah, selain penilaian tertulis, kemampuan siswa dalam berbicara di depan kelas atau berdiskusi juga dinilai, guna mengembangkan keterampilan lisan. Kemudian di jenjang SMA, penilaian lebih difokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan juga reflektif, serta penguasaan teks yang lebih kompleks. Siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi teks akademik dan argumentatif. Penilaian di SMA ini mencakup penguasaan keterampilan literasi tingkat tinggi, seperti menganalisis karya sastra, menulis artikel atau esai akademik, serta membuat teks argumentatif dan reflektif. Nah, teknik penilaian di SMA ini lebih beragam dan mendalam yang mencakup. Yang pertama ada tes tertulis. Nah, pada tes ini siswa diuji dengan soal yang lebih kompleks, seperti analisis teks sastra atau non-sastra, serta kemampuan argumentasi melalui esai atau artikel. Kemudian ada penilaian proyek dan portofolio. Siswa diminta untuk menghasilkan proyek yang lebih besar, seperti makalah ilmiah, kritik sastra, atau karya tulis yang lebih reflektif. Pengumpulan tugas-tugas ini nanti akan dijadikan bagian dari portofolio siswa. Nah, kemudian ada juga penilaian keterampilan argumentatif. Nah, pada penilaian ini, siswa itu diminta untuk mempresentasikan argumen atau gagasan mereka dalam bentuk diskusi, debat, atau presentasi yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, dalam penilaian sumatif,
yang dilakukan di akhir semester atau tahun ajaran. Nah, ini ada ujian yang lebih komprehensif untuk menilai sejauh mana siswa ini menguasai materi yang telah diajarkan selama satu semester. Pada penilaian ini terdapat perbedaan utama di setiap jenjang. Nah, kalau di SD, penilaian ini bersifat formatif dan lebih menekankan pada proses pembelajaran literasi dasar. Penggunaan tes sederhana, penilaian observasional, dan umpan balik kualitatif. Fokusnya pada kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan juga berbicara. Nah, pada jenjang SMP, penilaian mulai lebih terstruktur dengan kombinasi penilaian formatif dan sumatif, serta lebih banyak tugas proyek dan presentasi. Fokusnya pada pengembangan analisis teks dan penulisan teks yang lebih variatif. Kemudian, pada jenjang SMA, penilaian bersifat kompleks yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis, refleksi, serta penulisan teks akademik. Nah, proyek besar, penilaian presentasi, serta tes analitis menjadi komponen penting dalam penilaian di jenjang SMA. Penilaian di setiap jenjang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan literasi mereka, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia dapat dioptimalkan secara bertahap dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.